menyimpulkan bahwa kualitas layanan elektronik dan kompensasi atas layanan yang buruk merupakan faktor penentu kepuasan pelanggan. Kualitas layanan elektronik yang dipengaruhi oleh kinerja website dan keamanan informasi akan mempengaruhi loyalitas pelanggan. Selain itu, pemulihan elektronik yang dipengaruhi oleh daya tanggap, kompensasi, dan kontak dapat meningkatkan kualitas kepuasan pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan niat pembelian kembali secara online sehingga menghasilkan keuntungan jangka panjang. Para peneliti juga melakukan penelitian mengenai dampak dari peningkatan kualitas layanan terhadap loyalitas dan kepuasan pelanggan. Hasilnya, kualitas layanan memiliki pengaruh atau dampak yang lebih besar terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, para pemilik toko online diharuskan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas layanan elektronik. Jika terjadi jika terjadi kegagalan layanan, maka pemilik toko juga harus memberikan opsi untuk melakukan pengembalian apabila terjadi kerusakan produk. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kelompok 1 telah memaparkan resume dari artikel yang sudah dipilih, dan ini memang materinya sama banget gitu ya, mungkin sama materi yang minggu lalu gitu, bahwa untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, ini di sini ada faktor-faktornya, beberapanya adalah tentang e-service quality, karena ini layanannya online, maka kualitas layanannya juga secara elektronik yang dinilai, gitu ya. Kemudian boleh ditarik mundur ke bagian kerangka konseptualnya, kerangka konseptual, ya ini. Boleh dibesarkan lagi? Oke, di bagian bawah. Oke, ini kerangka konseptual. Jadi teman-teman, kerangka konseptual itu seperti ini ya. Jadi konsep yang dibangun oleh artikel ini menunjukkan bahwa e-loyalty itu ditunjukkan salah satunya adalah melalui online repurchase intention atau intensi niat membeli ulang. Jadi loyalitas pelanggan itu salah satunya bisa diwujudkan dalam bentuk pembelian ulang, gitu ya. Kemudian beberapa hal yang diduga mempengaruhi e-loyalty atau loyalitas pada layanan elektronik itu adalah e-service quality atau kualitas layanan elektronik, kemudian e-recovery. E-recovery ini adalah bahwa kita dalam melayani pelanggan, kadangkala kita mengalami kegagalan layanan, gitu ya. Jadi misalkan teman-teman mengirim barang, taunya barangnya nggak sesuai sama yang diorder. Atau ketika dikirimkan ternyata barangnya rusak, misalkan karena dilempar atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu ada kegagalan layanan. Maka kegagalan layanan ini kan bagian dari komplain ya, kalau minggu lalu saya sampaikan. Ini adalah komplain, kegagalan layanan. Maka ini harus ada service recovery gitu ya, perbaikan layanan. Nah, perbaikan layanan itu ini di sini dipengaruhi oleh beberapa variabelnya, ada responsiveness gitu ya, ketanggapan dari sistem di elektronik gitu ya untuk menanggapi komplain dari pelanggan. Kemudian ada compensation, mungkin dia dikasih voucher, dikasih diskon, ada kompensasinya gitu ya, atau pengembalian, penukaran gitu ya, penukarannya tapi di free-in ongkirnya, bisa jadi kan kayak gitu ya, oh barangnya rusak, oke kita akan ganti dengan barang yang baru, kita akan kirimkan ulang gitu ya, kemudian nanti dibebasin ongkirnya gitu, karena kan sudah dibebankan ongkir di awal. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian kontak, dia menyertakan misalkan ada customer service, admin gitu ya, yang kemudian mudah untuk dihubungi sehingga pengguna atau apa namanya customer itu nggak merasa dia oh ketika komplain terus ditinggalin gitu ya, ketika komplain terus nggak ditanggepin, nggak tahu mau ngadunya kemana. Maka tiga hal ini dianggap oleh peneliti penting gitu ya dalam hal e-recovery.
Ada responsiveness, ada ketanggapan dari customer service, ada compensation gitu ya untuk memperbaiki apa ya feel disappointed-nya gitu ya. Perasaan kecewanya itu ada kompensasinya gitu ya. Kemudian ada kontak yang bisa dihubungi sehingga ketika dia ingin misalkan menyampaikan keluhannya tuh tahu ngeluhnya mesti kemana gitu. Nah, kemudian e-service quality ini cakupannya adalah information security gitu ya, memastikan bahwa layanan tersebut aman, data tidak bocor, kemudian layanan pembayarannya juga aman gitu. Kemudian ada website performance gitu ya. Jadi layanan elektroniknya, sistemnya itu bagus gitu ya. Nah, nanti dilihat lagi measurementnya, pengukurannya apa sih information security, website performance, itu bisa dilihat lebih lanjut pada artikelnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian, ini jadi buat teman-teman di luar dari kelompok satu, dari penelitian ini jadi bisa tahu gitu ya, ternyata hal-hal yang mempengaruhi loyalty atau loyalitas pelanggan itu kalau di penelitian ini adalah dua faktor, e-service quality dan e-recovery. Dan cakupannya sudah jelas di sini ya, ada 5 variabel yang mempengaruhi e-service quality dan e-recovery. Kemudian saya menanggapi satu hal tentang kerangka teoretik. Naik ke atas sedikit. Oke. Kerangka teoretik itu sebenarnya bukan ini. Kalau ini kan kayak struktur penulisan gitu ya. Jadi kerangka teoretik itu teman-teman ini teoretik gitu ya, bukan teoritik. Kerangka teoretik. Jadi kerangka teoretik itu sebenarnya teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini itu teori apa saja dan bagaimana teori tersebut saling berhubungan, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misal kalau dari model konseptual, di sini ada teori tentang kualitas layanan. Kemudian teori loyalitas. Gimana ceritanya sampai teori kualitas layanan bisa berhubungan dengan teori loyalitas. Kayak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di kelompok satu boleh deh coba di-share artikelnya. Silakan di-share artikelnya. Oke, boleh di bab 2-nya. Bab 2. Ya, yang 2. Ya, literatur review. Nah, maka di sini akan ada teori-teori gitu ya yang akan dibicarakan di sini. Ada tentang customer satisfaction gitu ya, ada tentang loyalty gitu. Nah, apa sih ternyata kayak tadi service quality sama service recovery gitu ya. Itu sebenarnya adalah bagian dari dia menilainya setelah aktivitas belanjanya berlangsung. Jadi bedanya kalau misalkan penelitian tentang loyalitas, maka syaratnya biasanya adalah pelanggan, bukan lagi orang yang mau beli gitu, tapi orang yang sudah pernah beli. Jadi kalau ngomongin e-commerce, maka dia adalah pelanggan misalkan Tokopedia, pelanggan Shopee, bukan orang cuman yang pengen beli di Shopee atau yang pengen beli di Tokopedia gitu ya. Kenapa harus pelanggan dan orang yang sudah berkali-kali beli yang bisa jadi responden? Karena dengan begitu dia bisa menilai tentang e-service quality. Tentunya kalau orang belum pernah pakai Shopee, belum pernah pakai Tokopedia, maka dia nggak bisa menilai tentang e-service quality. Dia nggak bisa menilai tentang tadi web performance-nya, website performance. Dia nggak bisa menilai tentang misalkan privacy-nya gitu. Nggak bisa. Atau misalkan, oh bener nggak sih Tokped sama Shopee kalau misalkan ada kegagalan layanan, terus dia ngasih kompensasi, tentunya nggak akan bisa gitu. Orang yang belum pernah sering pakai website itu, dia pasti nggak punya pengalaman yang bisa dinilai. Sehingga pasti syaratnya adalah orang yang sudah sering menggunakan aplikasi tersebut. Nah,
Dengan begitu, maka dia bisa menilai tentang e-service quality dan e-recovery-nya. Kayak gitu. Dan e-service quality dan e-recovery itu adalah faktor-faktor yang menunjang e-satisfaction-nya, yang kemudian hal ini adalah bagian dari e-loyalty gitu ya, atau sebagai prediktor e-loyalty. Turun lagi ke bawah. Nah, theoretical background. Ini adalah kerangka teoretik gitu ya. Maka yang harusnya dijelaskan nanti diperbaiki lagi. Jadi kelompok satu filenya boleh ditarik, kemudian di, di, diganti nanti sama perbaikannya gitu ya. Jadi saya bisa nilai ulang untuk makalahnya gitu ya. Jadi kerangka teoretiknya dimasukin nih teori-teorinya gitu ya, theoretical backgroundnya. Kalian baca lagi teori apa sih yang menghubungkan dari model konseptual yang tadi disajikan gitu ya. Apa sih virtual community? Apa sih e-trust? Turun lagi. Nah, ada teori tentang e-service quality. Turun lagi. Nah, ini dimensinya gitu ya. Kenapa dia tadi e-service quality itu ada variabel yang mempengaruhi, ada information security and confidentiality, ada website performance. Karena dia pernah ngeliat artikelnya si Durmus et al. Ini ya. Nanti dilihat di nomor 19 referensinya. Nah, kalian buka juga artikelnya si Durmus ini gitu ya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang e-service quality. Ternyata e-service quality itu bisa ditinjau dari dua hal ini gitu kalau menurut si Durmus gitu ya. Kemudian ada teori e-recovery. Turun lagi. Nah, e-recovery ini gitu ya faktornya responsiveness, compensation, kontak. Ini juga dari Durmus. Jadi sebenarnya artikel ini itu mengacu pada penelitian yang dilakukan Durmus. Maka kalian harus ngecek tuh tulisannya si Durmus seperti apa ya, kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kerangka teoritik gitu ya. Karena berdasarkan teori ini akhirnya muncul hipotesisnya. Gitu. Kemudian ada teori e-loyalty kayak gitu. Nah, ini adalah measurement-nya atau cara mengukur e-loyalty itu seperti ini gitu ya. Dia dari Parasuraman gitu. Jadi nanti teman-teman dari kelompok satu silakan dicek kembali gitu ya. Untuk bagian yang kerangka teoretik silakan dibetulkan gitu ya. Ceritakan tentang teorinya. Bagaimana teori tersebut dijelaskan, kemudian akhirnya terbentuk gambar konseptual, model konseptual seperti yang ada tadi gitu ya. Yang panah-panah bunder-bunder tadi itu kan model konseptual. Tentunya ini bukan sekedar menggambar gitu ya. Tapi bagaimana muncul gambar tersebut pasti ada kerangka teoritik gitu ya yang mendasari gitu. Nah, itu diceritain teorinya gitu. Gitu ya kelompok satu bisa dipahami ya. Iya, bisa, Bu. Oke, silakan diperbaiki. Nanti kalau sudah boleh dikumpulkan kembali. Oke, itu saja yang bisa saya tanggapi dari kelompok satu. Jadi sekiranya ini tidak hanya jadi masukan bagi kelompok satu, tapi juga bagi kelompok yang lain, gitu ya, sehingga kita dapat satu wawasan lagi tentang hal-hal apa saja yang mempengaruhi eh, loyalitas pelanggan, gitu ya. Ini dalam konteks elektronik, gitu ya. Oke, silakan. Boleh stop share untuk kelompok satu dan silakan bersiap untuk kelompok dua mempresentasikan hasil tugasnya. Silakan. Bu, terima kasih Bu sarannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Teri dan teman-teman sekalian. Sebelumnya mohon maaf kami sekelompok tidak bisa on cam karena terkendala jaringan dan lagi di kampus. Yang pertama, untuk jurnal yang kami pilih dari kelompok kami ini berjudul Guest Perception on Factor Influencing Customer Loyalty and Analysis for UK Hotel. Untuk sebelumnya,
Kenalkan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Alma Dia Pramesti, yang kedua ada Iken Krismayu, yang ketiga ada Mutiara Putri Ananda, yang keempat ada saya sendiri, Syafina Putri Maharani, yang kelima ada Tiara Dwi Puspita, yang keenam ada Zahrani Denisa Pramaisela, dan ada Sri Mildani. Selanjutnya ini dari halaman depan jurnal yang kami pilih. Untuk selanjutnya indeks Scopus di jurnal yang kami peringkat tertinggi atau kuartal 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas ya. Untuk latar belakangnya, penelitian ini bertumpu pada pentingnya memahami persepsi tamu terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas yang dasar, mempertahankan penting bagi kelangsungan seperti kesalahan harga tamu dan pengalaman dikasih pelanggan tamu hotel. Namun, belum temuan yang jelas mengenai sejauh mana masing-masing faktor ini mempengaruhi persepsi tamu dan sejauh mana hal ini dapat membentuk loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang paling mempengaruhi persepsi tamu terhadap loyalitas pelanggan dalam pelayanan perhotelan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan mereka. Untuk selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mencoba untuk memahami dan mengkaji bagaimana kinerja hotel di United Kingdom atau UK dapat dieksplorasi atau dijelajahi. Ini mencakup analisis tentang seberapa baik hotel-hotel di sana beroperasi dan memberikan layanan kepada pelanggan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, terdengar. Silakan, Mutiara. Ada kendala pengetahuan. Baik, selanjutnya adalah Mutri, tapi suaranya kedengeran tipis, tapi lebih blubek-blubek gitu, sayang. Oke, bentar. Baik, sebelumnya karena arah sinyalnya terganggu, untuk rumusan masalah yang pertama ada apa jenis pendekatan yang digunakan untuk mengklasifikasikan atribut kualitas layanan hotel di UK. Dan yang kedua, ada apa saja atribut utama yang dipertimbangkan dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan hotel di UK. Dan yang ketiga, ada bagaimana tinjauan literatur atribut terhadap kepuasan pelanggan hotel di UK. Dan yang keempat, ada bagaimana hasil ringkasan deskriptif hasil pengumpulan peringkat hotel di seluruh United Kingdom atau UK selama bulan Agustus sampai September di 2008. Dan yang kelima, ada bagaimana analisis empiris untuk mengklasifikasi atribut layanan di hotel. Dan yang terakhir, ada apa saja hal penting yang digunakan sebagai pedoman dalam mengklasifikasikan atribut. Untuk selanjutnya itu ada kerangka teoritik, yaitu yang pertama itu ada tinjauan literatur tentang layanan kepuasan pelanggan di hotel. Ini dinilai dari berbagai atribut yang diterima oleh pelanggan selama mereka menginap di hotel, seperti layanan-layanan pelanggan dan fasilitas fisik yang diterima pelanggan, seperti kopi, sandal hotel, kolam renang, dan lain sebagainya. Terus dalam tinjauan literatur ini ada juga penilaian berbagai jenis tamu, yaitu terdapat 2 jenis tamu yang menginap di hotel, seperti tamu yang menginap karena ada urusan bisnis dan tamu yang menginap karena mempunyai waktu luang atau ingin rekreasi. Tamu bisnis memilih
hotel berdasarkan pada kebersihan dan lokasi, sedangkan tamu rekreasi mempertimbangkan keamanan, interaksi pribadi, dan tarif kamar. Untuk yang kedua itu ada jenis manajemen hotel, yaitu hotel independen dan hotel jaringan. Kinerja hotel jaringan diharapkan memiliki kualitas layanan yang lebih tinggi daripada hotel independen. Hotel independen. Yang kedua itu ada tinjauan studi empiris dengan penilaian online, yaitu dengan menggunakan data dari situs pemeringkatan online www.bizrate.com untuk mengidentifikasi pentingnya faktor pemenuhan pesanan atau pengiriman tepat waktu, dukungan pelanggan, pelacakan pesanan, dan produk memenuhi harapan terhadap kepuasan pelanggan di antara berbagai kelompok produk, kenyamanan, belanja, dan spesialisasi. Yang ketiga itu ada penjelasan data dan analisis empiris. Yang data peneliti dapat memperhatikan seluruh UK selama bulan Agustus sampai September 2008. Peneliti hanya memilih hotel-hotel yang menerima peringkat dari setidaknya 30 pelanggan. Pemeringkatan untuk total 664 hotel digunakan dalam penelitian ini. Sekitar 44% dari hotel ini merupakan bagian dari jaringan hotel, sedangkan sisanya merupakan hotel independen. Hotel telah menerima pemeringkatan dari total 24.544 pelanggan yang terdiri dari 16.739 pelanggan rekreasi dan 7.805 pelanggan bisnis. Selanjutnya ada analisis empiris. Analisis ini untuk mengklasifikasikan atribut layanan hotel dalam kepuasan dan tidak memuaskan sejalan dengan penelitian serupa sebelumnya. Dalam melakukan hal ini, peneliti menggunakan metodologi klasifikasi berbasis regresi. Pendekatan ini menjalankan regresi linier berganda dengan semua variabel dengan pelanggan loyalitas sebagai variabel terikat dan atribut pelayanan hotel sebagai variabel terikat, variabel independen, dan kemudian menjalankan regresi terpisah untuk kinerja tinggi dan kinerja rendah. Dalam hal masing-masing layanan atribut, penilaian apakah suatu atribut layanan penting atau memuaskan dilakukan berdasarkan hasil. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya Mayu izin menerangkan terkait konseptual, metode konseptual. Sebenarnya di jurnal kami itu tidak ada di dalam, tapi kami membuat dokumen seperti ini berdasarkan isi dari jurnal tersebut. Nah, mempengaruhi hotel UK itu ada layanan pelanggan, keberadaan kamar, nilai uang, kualitas makanan, dan keramahan keluarga. Nah, maksudnya apa? Itu ada layanan pelanggan. Kenapa layanan pelanggan itu mempengaruhi loyalitas pelanggan hotel di UK? Jadi itu layanan pelanggan ini berupa layanan yang diterima oleh penginap hotel atau layanan yang ditawarkan oleh karyawan. Nah, selanjutnya itu ada kebersihan kamar. Kebersihan kamar yang dimaksud adalah kondisi kamar yang didapatkan oleh penginap, terutama tentang kebersihan, kenyamanan, dan juga ketenangan kamar. Lalu selanjutnya ada nilai untuk uang. Maksudnya ada harga yang dikeluarkan oleh penginap hotel itu sebanding nggak dengan apa yang didapatkan oleh penginap tersebut. Contohnya aja seperti harga ini ada kualitas makanan. Kualitas makanan di sini yang dimaksud adalah makanan yang ada di hotel restoran tersebut, di restoran hotel tersebut itu bahan-bahannya, rasa, penyajian dan lain-lain itu seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu ada kualitas kamar. Kualitas kamar yang dimaksud adalah kamar yang didapatkan itu bagaimana kualitasnya, kelengkapan atributnya ataupun kualitas atribut dari kamar tersebut serta tata letaknya seperti apa. Nah, yang terakhir itu ada keramahan keluarga adalah hotel tersebut tuh ramah tidak untuk keluarga, seperti misalkan ada tempat tersedia untuk ruang tunggu untuk orang tua ataupun anak. Nah, faktor-faktor ini ternyata mempengaruhi loyalitas pelanggan bagi penginap hotel di UK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sampel yang digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dari pelanggan online di 664 hotel yang berada di UK pada periode bulan Agustus sampai September 2008. Sekitar 44% dari hotel-hotel ini merupakan bagian dari jaringan hotel, sedangkan sisanya merupakan hotel independen. Hotel-hotel tersebut menerima pemeringkatan dari total 24.544 pelanggan yang terdiri dari 16.739 pelanggan rekreasi dan 7.805 pelanggan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Muti masih belum bisa terdengar. Cuma saya yang nggak bisa dengar atau yang lain juga sama ya? Jangan-jangan saya lagi yang bermasalah. Iya, Bu. Putus-putus juga, Mutiara. Iya kan kayak kelelep gitu kan dia. Berarti nggak cuma saya aja kan yang apa dengernya keputus-putus. Iya, sama Bu, di saya juga. Oh, oke. Mungkin bagiannya Muti bisa di backup sama teman lainnya karena dia sudah berusaha 2 kali. Iya Bu, saya izin backup punya Mutiara ya Bu. Iya. Oke, untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan regresi statistik atau metodologi regresi menarik yang mencoba mengklasifikasikan berbagai isyarat di hotel menjadi kritis, memuaskan, tidak memuaskan, dan lain-lain. Pendekatan ini melibatkan menjalankan regresi terpisah untuk kinerja tinggi atau di atas median dan kinerja rendah atau di bawah median dalam kaitannya dengan masing-masing atribut layanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang temuan penelitian yang telah kami lakukan. Temuan pada penelitian ini mengungkapkan bahwa ada 3 kategori besar, yaitu atribut penting, tidak memuaskan, serta netral. Yang pertama, nilai untuk uang menjadi atribut penting, ditunjukkan dengan skala tinggi dan diklasifikasikan sebagai kritis, berpotensi mendapatkan pujian atau potensi keluhan yang tinggi. Persepsi yang baik akan membantu meningkatkan persepsi pelanggan. Faktor ini menjadi atribut penting mempengaruhi penginap untuk menginap kembali. Yang kedua, layanan pelanggan, kualitas kamar, dan kualitas makanan menjadi hal tidak memuaskan yang ditentukan dengan skala rendah. Seperti kualitas kamar, mungkin ketika tamu menginap ke kamar hotel, mendapati misalnya kualitas kamar yang kurang bersih, kurang rapi, kurang besar, dan kualitas makanan yang misalnya kurang cocok dengan lidah para tamu, sehingga hal ini menjadikan sehingga hal ini memberikan kepuasan yang tidak besar kepada para tamu. Yang ketiga, keramahan keluarga dan kebersihan kamar menjadi atribut netral dan tidak terlalu berpengaruh terhadap pelanggan untuk menginap kembali. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Masih ada lagi? Sudah, Bu. Oh, oke. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya boleh naikin lagi ininya dokumennya. Masih yang tadi boleh coba saya kritisi gitu ya. Mulai dari awal boleh. Ya, oke. Oke, tadi yang dari latar belakang. Jadi ini papernya tahun agak lama ya. Ini papernya tahun tadi berapa? 2009 kali ya. Oke. Iya, Bu. 2008. Oke, ya karena data tahun 2008. Jadi memang ketika kita mengambil contohnya gitu ya untuk kita resume artikelnya tahunnya agak lama gitu ya, maka pola atau metode penelitiannya menjadi kurang terkini gitu ya karena memang ini penelitian yang
sudah tahun 2008, tapi tidak apa-apa tentunya teori tentang loyalitas pelanggan ini memang kan ada sejak dulu, kemudian penelitiannya menjadi berkembang seperti saat ini gitu ya. Oke, kemudian tadi beberapa hal tentang ini agak terbalik ya, rumusan masalah dulu baru tujuan penelitian, kemudian nanti bisa diperbaiki gitu ya. Kemudian di kerangka konsep, di kerangka teoretik ini masih sama gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini mungkin kalian bisa googling gitu ya, kalau kerangka teoretik itu adalah hubungan antara antar teori gitu ya, teori satu dengan teori yang lainnya untuk bercerita tentang misalkan tadi ada kenapa sih apa namanya jenis kamar hotel misalkan atau luasnya kamar hotel itu jadi penilaian kepuasan atau orang kepengen nginep di hotel. Kenapa sih ada perceived price gitu ya? Nah, itu kenapa sih jadi penilaian juga? Nah, itu adalah kita bicara tentang teori gitu. Jadi masih sama seperti yang tadi di kelompok 1. Kemudian saya boleh di-share artikelnya. Oke, ini accepted di Maret 2010 gitu ya artikelnya. Jadi mungkin terbit di sekitar tahun 2010. Oke. Dilanjut. Turun. Lanjut. Nah, di literatur review gitu ya, literatur review ini adalah akan bicara tentang kerangka konsep, kerangka teoretik gitu ya. Jadi dia atribut-atribut apa sih, hal-hal apa, elemen-elemen apa atau atribut apa gitu ya dalam customer satisfaction gitu ya. Kepuasan konsumen, kepuasan pelanggan itu atributnya apa aja. Dia akan bicara tentang hal itu gitu ya. Jadi ada beberapa teori tentang customer satisfaction dan atributnya. Dia bicara tentang quality of service gitu kan. Kemudian lanjut lagi. Nah, stop. Nah, ini adalah influencing customer loyalty gitu. Berarti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Itu dijelaskan di sini gitu ya. Ada critical, desirable, satisfier, dissatisfier, neutral gitu. Ini contoh-contohnya juga sudah ada, sama definisinya ada gitu ya. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Stop di atas tadi, naik ke atas lagi. Terus. Oke, influencing customer loyalty, stop di situ ya. Nah, ini adalah cara dia mereview gitu ya, hasil reviewnya seperti ini, dijelasin ada yes or no question gitu ya, jadi dia close-ended question seperti ini, semuanya serba yes and no aja. Ada quality of food, cleanliness, quality of room. Jadi yang dinilai sama dia tuh ini gitu ya. Ada 6 different factors. The rating is capture. Jadi perankingan itu berdasarkan ini ada customer service gitu ya. Kemudian ada tingkat kebersihannya. Kemudian ada quality of room, value for money gitu.
Kemudian ada quality of food and family friendliness gitu. Oke, jadi kalau family friendliness ini artikan sebenarnya hotelnya itu ramah untuk keluarga enggak gitu ya. Jadi family friendly enggak gitu. Jadi bukan keramahan keluarga gitu ya. Kalau tadi kan kalian mengartikannya kan keramahan keluarga, bukan keramahan keluarga, tapi hotel ini ramah untuk keluarga gitu ya. Jadi dia punya fasilitas untuk keluarga, misal ada kids corner, misalkan kayak gitu ya. Kemudian mungkin tersedia ruangan yang misalkan cocok untuk keluarga, family room, bisa ada connecting door-nya gitu ya. Misalkan mau sebelahan ibu apa orang tua dan anak-anak, mungkin ruangannya lebih besar sehingga bisa minta extra bed gitu ya. Itu adalah family friendliness-nya gitu. Hotel itu ramah keluarga, ramah untuk keluarga. Itu jadi tadi agak salah untuk mengartikannya gitu. Oke, lanjut. Oke, stop data. Tadi di data. Stop. We collected rating for hotel or guest houses throughout the UK during Agustus-September 2008 gitu ya. At least 30 customer. Rating for a total 664 hotel gitu. Jadi total yang melakukan perankingan atau mereview itu ada 24.544 customer. Gitu ya, 16.000-nya leisure customer, 7.800-nya business customer. Jadi ibaratnya ini itu kayak dia ngambil data kalau sekarang tuh mungkin ada di apa ya kan banyak kayak di Traveloka, terus kayak TripAdvisor kan suka ada ini ya apa namanya review online gitu ya tentang hotel. Nah, di tahun 2009 itu mungkin belum ada TripAdvisor gitu yang kita kenal di Indonesia. Dan mungkin ini adalah cikal bakalnya, oh ternyata kita perlu ya ada ulasan tentang kualitas hotel supaya orang kalau nginep tuh tahu hotel ini kayak gimana. Nah, ini adalah cikal bakalnya kenapa akhirnya sekarang ada online review dan ada yang mengelola itu gitu, semacam TripAdvisor dan memberikan arahan, rekomendasi ke orang-orang mau datang ke hotel yang mana, di kota apa gitu kan, kondisinya kayak gimana, ratingnya kayak apa, sampai restoran pun juga gitu ya. Nah, cikal bakalnya seperti itu. Nah, di tahun 2009 dia masih membuat ini secara manual gitu ya. Turun lagi ke bawah. Oke, stop. Tadi ini di datanya. Oke, tadi itu kan ini ada stay again. Stay again ini kan sebenarnya loyalitas ya. Berarti dia mau berkunjung lagi, mau nginep lagi gitu, stay again. Kemudian ada customer service, cleanliness. Jadi ini faktor-faktornya yang dinilai ini gitu ya. Kemudian tadi kan dia cuma pakai regresi aja ya, regresi mungkin pakai SPSS kali ini ya. Oke, lanjut. Ini deskripsi summary-nya. Oke, ada empirical analysis-nya. Boleh dibesarin sedikit. Ya, lagi digedein lagi. Ya, oke. Oke. R square-nya ini ya. Nah, ini hasil efeknya besarnya result of overall regression for all. Coba diturunin. Nah, ini kalau kalian nanti ini apa namanya nulis ya karena dia pakai regresi itu tadi yang paling bawah mana sih tadi statistiknya?
Tadi halaman atasnya. Atas, naik ke atas. Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Ke bawah ya? Iya, ke bawah, sorry. Halaman 18. Itu kan halaman 17, halaman 18. Halaman 18. Diturunin lagi. Terus nge-lag ya tadi ya. Halo. Ibu maaf Bu, jaringannya reconnecting gitu Bu, sebentar ya Bu. Oh, oke. Atau boleh di-share ke chat room? Biar saya yang share screen mungkin, saya bantu. Oke, udah. Bilang Belum, Udah Bu. belum terlihat. Mungkin boleh di-share aja filenya di chat, nanti saya bantu share. Oke, baik Ibu, sebentar. Ibu sudah ada di chat. Oke. Oke, coba saya cek dulu. Nih ya, udah kelihatan belum sama teman-teman? Sudah Bu jurnalnya. Oh, oke ya. Oke, tadi kita sampai ke Nah, ini ya, teman-teman bisa dilihat ini adalah hasil regresinya gitu. Jadi pengaruhnya di antara beberapa yang ada tadi yang ini kan ada yang mempengaruhi adalah customer service, cleanliness gitu ya. Kemudian room quality, ada value for money, kemudian food quality, kemudian adalah family friendliness gitu ya. Uh, Oke. Nah, di antara ini ternyata bisa kita lihat gitu ya melalui hasil ini mungkin bisa dimasukin ke temuannya gitu ya. Ternyata yang paling mempengaruhi adalah nih ya,
Di sini bisa kelihatan, sorry. Kok jadi begini? Nah, di antara berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6. Yang mempengaruhi ternyata yang paling gede pengaruhnya adalah family friendliness. Ternyata hotel yang ramah keluarga itu ininya besar. Oh, sebentar, sorry. Ini bisa, room quality ternyata, sorry. Ini saya nggak ngelihat ininya. Gitu ya. Value for money sama room quality ini efeknya paling besar. Gitu ya, efeknya paling besar. Bisa kelihatan di sini besarnya efek, besarnya nilai betanya itu 6,250 gitu ya, dan room quality itu 5,0 gitu. Jadi ini efeknya paling besar. Jadi kalau misalkan implikasi manajerialnya ketika orang meningkatkan layanan hotel, maka penting dia untuk memperhatikan tentang value for money. Value for money itu adalah kesesuaian antara harga yang ditetapkan sama kualitas yang didapetin. Gitu ya. Kemudian room quality. Jadi di dalam kamarnya ada apa aja sih? Misalkan kualitas kasurnya, ada mejanya, ada sofanya, kamar mandinya, luas ruangannya. Nah, itu masuk jadi tinjauan orang-orang kalau mau milih hotel. Gitu ya. Jadi harga sama room quality itu penting. Kemudian baru berikutnya adalah kebersihan. Gitu ya. Kemudian baru customer service. Ternyata food itu cuman sedikit gitu ya, karena mungkin kalau orang nginep di hotel kan dia cuman pas sarapan doang ya. Selebihnya kan orang itu akan mungkin lebih ke jalan-jalan atau makan di luar gitu ya. Jadi ini nomor 1 gitu ya, ini nomor 2, kemudian ini nomor 3-nya, kemudian ini nomor 4-nya. Gitu. Itu adalah ranking dari besarnya efek gitu ya, besarnya pengaruh. Nah, itu kalau mau menjabarkan hasil resumnya seperti itu. Oke. Kemudian itu paling yang bisa nanti teman-teman jelaskan ini adalah terkait dengan apa namanya hasil penilaian gitu ya, overall based on table 5 gitu. Jadi dia tentang kan tadi yang nginep di hotel itu klasifikasinya ada leisure travelers, jadi ada orang yang pelancong gitu ya. Kemudian ada pebisnis gitu ya yang untuk urusan bisnis gitu. Nah, mereka rata-rata ini menilainya gitu ya. Jadi kalau buat apa namanya untuk yang leisure travelers gitu bisa dilihat yang mana yang berpeluang untuk tidak bikin nggak puas itu yang mana aja gitu ya. Jadi ini ada room quality, ada apa namanya value for money gitu ya. Dan rata-rata mereka netral di food gitu ya, netral. Cleanliness tuh netral semuanya. Tapi yang berpeluang untuk jadi pemicu ketidakpuasan itu lebih ke room quality. Ini bisa dilihat gitu ya. Di room quality ini semuanya mau siapapun pengunjungnya gitu ya, room quality ini jadi satu hal yang jadi concern gitu. Nanti bisa kalian baca lagi. Kurang lebih itu yang bisa saya resum, saya bantu teman-teman untuk meresum ini gitu ya. Sama kelompok 2 silakan diperbaiki kembali, disempurna kembali gitu ya resumenya. Nanti bisa dikumpulkan lagi di Google Drive-nya. Itu saja. Ada yang mau Baik, terima ditanyakan? kasih Bu atas koreksinya. Oke.
Berikutnya lanjut kelompok 3, silakan. Kalau ada kendala sinyal boleh di-share dokumennya di chat room, saya bantu untuk share screen. Izin share screen ya, Bu? Boleh, silakan Andika. Oke, silakan dimulai. Baik, saya akan memulai presentasi dengan jurnal yang berjudul Factor Affecting Customer Loyalty in the Service Sector. Dengan teman-teman saya yang bernama Aisyah Mia, Fajira, Andika Amalia, Brenda Aurel, Ezra Kurniati, Monica Ramadhani, Putri Tabita Nadia. Saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Artikel ini menyajikan tentang penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh komponen social responsibility atau CSR, kepuasan pelanggan dan kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan di sektor jasa, khususnya telekomunikasi di Pakistan. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan metode survei untuk mengumpulkan data, teknik mengisi kuesioner dengan 212 kuesioner dengan responden 51 orang perempuan dan 161 orang laki-laki dengan usia 30-50 tahun. Menganalisis perangkat lunak SPSS digunakan untuk analisis data dan menganalisis korelasi dan regresi untuk menguji tingkat hubungan antara konstruk serta menguji seberapa besar pengaruh variabel independen. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hubungan antara inisiatif CSR dengan loyalitas pelanggan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dalam konteks sektor telekomunikasi Pakistan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan kepuasan pelanggan serta kepercayaan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dalam konteks sektor telekomunikasi di Pakistan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada kerangka teoritik. Penelitian ini didasarkan dari 3 buah teori yang berasal dari 8-10 jurnal terdahulu. Yang pertama ada kewajiban sosial perusahaan atau CSR dan loyalitas konsumen yang menghasilkan hipotesis pertama yaitu tanggung jawab sosial perusahaan punya hubungan positif dan signifikan dengan loyalitas pelanggan.
Teori kedua ada kepuasan konsumen dan loyalitas konsumen. Menghasilkan hipotesis kedua yaitu kepuasan pelanggan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang terakhir, kepercayaan konsumen dan loyalitas konsumen menghasilkan hipotesis ketiga yaitu kepercayaan pelanggan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Yang kelima ada model konseptual. Bisa dilihat berikut yang merupakan yang mempengaruhi loyalitas konsumen ada CSR, customer satisfaction atau kepuasan konsumen dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan sampel dan metode penelitian. Yang pertama ada metodologi, sampling and data collection. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling yang merupakan metode non-probability sampling. Teknik pengambilan sampel ini memiliki kemampuan untuk melakukan kumpulan responden yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya ada measurement scale. Semua pertanyaan di sini menggunakan skala Likert 5 poin mulai dari 1 yang artinya sangat tidak setuju hingga 5 yang artinya sangat setuju. Selanjutnya ada analisis. Yang pertama ada demographic description. Responden penelitian ini meliputi 51 peserta perempuan dan 161 peserta laki-laki, masing-masing 24,1% dan 75,9% dari ukuran sampel. Selanjutnya ada Cambridge Alpha. Analisis alpha Cambridge ini digunakan untuk mengukur konsistensi internal kuesioner. Yang ketiga ada korelasi. Bisa dilihat melalui tabel ini menunjukkan analisis korelasi penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kepuasan pelanggan. Yang keempat, ada regression. Tabel kedua ini merupakan analisis regresi yang dilakukan untuk CSR dan loyalitas pelanggan. Melalui tabel ini tunjukkan bahwa variasi 19,4% dalam loyalitas pelanggan dibawa karena tanggung jawab sosial perusahaan. Di tabel ketiga, frekuensi untuk kepuasan dan loyalitas pelanggan menunjukkan bahwa 52,8% variasi loyalitas pelanggan dibawa karena kepuasan pelanggan. Selanjutnya, di tabel keempat, menunjukkan analisis regresi untuk kepercayaan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Melalui tabel ini ditunjukkan bahwa 65,3% variasi loyalitas pelanggan dibawa karena kepercayaan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang ketujuh ada temuan penelitian. Yang pertama, tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan loyalitas pelanggan. Ada 3 dimensi tanggung jawab perusahaan, yaitu dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan akan berhubungan erat dengan reputasi perusahaan yang akan berdampak dengan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada kepuasan pelanggan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan loyalitas pelanggan. Jika pelanggan merasa puas, pelanggan akan cenderung kembali dan menunjukkan loyalitasnya. Loyalitas akan diartikan sebagai komitmen untuk berlangganan kembali atau membeli kembali. Yang ketiga, kepercayaan pelanggan mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan loyalitas. Hubungan antara kepercayaan dengan loyalitas pelanggan yaitu semakin tinggi kepercayaan pelanggan terhadap suatu produk, maka akan semakin tinggi pula tingkat kesetiaan pelanggan untuk memakai suatu brand. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Mohon maaf jika dapat kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 3. Ini akhirnya saya menemukan ada yang menulis kerangka teoretik dengan cukup baik gitu ya. Boleh silakan dinaikin lagi untuk kita bahas bersama-sama. Oke.
Oke, yang ini sudah dari mulai latar belakang. Oke, latar belakang, rumusan masalah, tujuan sudah. Nah, untuk kerangka teoretik mungkin bisa lebih ringkas lagi gitu ya, karena ini sifatnya resume, mungkin bisa dibuat yang lebih kompak gitu ya, untuk menjelaskan mengenai teori yang mendeskripsikan atau mendasari dari hipotesis 1, hipotesis 2, dan 3, mungkin bisa dibuat lebih kompak lagi, lebih ringkas lagi gitu ya, supaya resume ini mungkin cuma jadi 2 halaman, itu udah semuanya jelas gitu ya, misalkan 3 halaman sama tadi tuh, sama apa namanya SS-an screenshot dari artikelnya gitu ya. Jadi resumenya saja itu mungkin 2 halaman cukup gitu, paling banyak 3 halaman. Nah ini coba nanti teman-teman untuk diringkas lagi gitu ya. Untuk kerangka teoretiknya sudah bagus, tapi mungkin ini masih terlalu panjang. Jadi silakan nanti dibuat mungkin pakai pointer atau apa gitu ya menjelaskannya, tapi yang jelas harus lebih ringkas karena ini jadi sama entar kayak artikelnya gitu ya kalau seperti ini. Oke, lanjut. Itu jadi ini kan terlalu panjang gitu ya, jadi nanti kayak translate gitu. Jadi bedanya kalau resume kan harusnya orang baca sekilas tuh langsung tahu gitu ya. Oke, untuk model konseptualnya udah, metodologinya oke, gitu ya. Kemudian temuan, kita langsung ke temuan. Nah, temuan ini betul memang ada hubungan positif, tapi yang perlu kalian cari tahu adalah di antara 3 ini mana yang paling berpengaruh. Di antara CSR, kemudian ada trust, kemudian ada satisfaction, mana di antara 3 ini yang paling mempengaruhi loyalty. Jadi itu harus kalian temukan. Kemudian masuk di kerangka teoretik, itu pengukurannya trust itu apa sih gitu, dimensinya atau indikatornya apa aja gitu. Jadi ini dimasukin dimensi sosial, tanggung jawab sosial, ini harus dimasukin ke kerangka teoretik ya. Gitu. Jadi ini ada kesejahteraan masyarakat, partisipasi sosial budaya, dan solusi sosial. Nah, ini semuanya masuknya di kerangka teoretik. Di sini menjelaskan adalah deskripsi dari, coba naik ke atas. Ini regresi. Tuh tadi gambar regresi. Nah, ini regresi. Kalian harus jelasin nih gambar regresi ini artinya apa di temuan gitu ya. Terbukti memang ketiganya itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalty, tapi mana yang paling berpengaruh? Bisa dilihat dari standar koefisien betanya. Gitu ya, standar koefisien betanya dilihat nih. Nilai betanya 440. Nggak cuma hubungan positif, berarti besarnya pengaruh. Kalau kita ngomongin standardized coefficient beta, itu adalah besarnya efek, besarnya pengaruh. Kalau ngomongin signifikansi, maka lihatnya di sini, signifikan. 0,00 artinya dia di bawah 0,05, maka dia signifikan berpengaruh. Tapi besarnya efek kalian bisa bandingkan. Ternyata di sini corporate social responsibility betanya adalah 0,440 gitu ya. Sedangkan di sini kita bisa lihat satisfaction 0,726. Artinya ketika kita kasih treatment satu-satuan gitu ya, maka dia akan kita kasih treatment satu-satuan, maka dia akan memberikan peningkatan sebesar 0,440 gitu ya. Jadi kalau kita kasih treatment satu corporate social responsibility gitu ya, dia akan ngasih efeknya 0,440 gitu ya di customer loyalty. Sedangkan kalau customer satisfaction ngasih efeknya adalah sebesar 0,726. Kita bandingin lagi sama trust. Trust berapa nilainya? Bisa turunin? Nah, trust lebih tinggi lagi. Ya, trust 0,808 gitu. Trustnya 0,808. Maka dia
efeknya, pengaruhnya terhadap loyalty itu semakin besar lagi. Kayak gitu. Nah, sayangnya dia hanya melakukan regresinya satu persatu. Harusnya bisa dilakukan regresi secara bersamaan gitu ya antara trust jadi ada X-nya gitu ya atau apa ya dependent variabelnya itu kan loyalty, independennya langsung dimasukin trust, CSR, terus sama satisfaction. Bisa dilihat nanti ketiganya itu bisa langsung dibandingin. Sayangnya dia satu persatu. Nah mungkin boleh di-share artikelnya apakah memang satu persatu saja atau ada yang secara bersama-sama diregres sama dia. Oke. Ini jurnalnya juga cukup lama ya. Oh, baru ya, 2021. Oke, lanjut. Kita lihat apakah regresinya masih satu persatu atau sudah bisa ada regresi yang bersama-sama. Oke, ini korelasi. Lanjut. Person correlation. Satu persatu. Oke. Lanjut. Oke, dia berarti emang cuma satu-satu ya, nggak ada yang tiganya. Nah, tapi dari satu-satu tadi bisa dibandingkan gitu ya. Ternyata trust itu punya efek, punya pengaruh, punya impact yang paling besar di antara lainnya. Gitu. Nanti mungkin bisa kalian lihat tuh dari R square-nya. Mungkin juga dia paling besar. Kalau di sini kan ada 65,3% gitu yang mempengaruhi. Kalau yang lainnya coba bisa dilihat. Oh, in addition beta value. Oke, lanjut. Nanti bisa dibaca lebih lanjut gitu ya. Mana? Jadi nanti di temuan itu bisa kalian ceritakan mana yang paling berpengaruh antara ketiga itu. Dan itu nanti muncul di implikasi manajerial yang ada di artikel ini gitu ya. Sehingga dia bisa memberikan saran, rekomendasi ke pelaku bisnis gitu ya. Seharusnya mana sih yang paling jadi fokusnya dia? Apakah dia fokus ke CSR, satisfaction, atau ke trust? Gitu. Gitu karena ketiganya bisa kita lihat gitu yang mana yang paling berdampak kepada peningkatan loyalitas pelanggan. Kurang lebih begitu yang bisa saya sampaikan. Jika ingin apa namanya memperbaiki tadi ada beberapa kerangka teoretik yang masih menurut saya terlalu panjang untuk dijadikan resume sehingga effort banget untuk baca resumenya. Sebisa mungkin dibuat seringkas mungkin, sekompak mungkin gitu ya kalau membuat resume sehingga kalau kalian harus membaca misalkan 10 artikel itu ya resumenya nggak banyak-banyak gitu ya. Satu artikel mungkin cukup 2 halaman saja resumenya gitu. Jadi kalau 10 artikel kan kalian enak gitu ya bacanya nggak perlu nanti kalau diminta untuk apa sih maksudnya artikel ini itu kalian nggak perlu baca lagi artikel berbahasa Inggrisnya karena kalian tandanya udah baca adalah kalian udah bikin resumenya tahu gitu hasil temuannya apa. Jadi nanti kalau mau ditulisin lagi ke skripsinya ya cukup dilihat resumenya saja. Kemudian tuliskan kembali ke skripsi kalian. Kurang lebih seperti itu kelompok 3 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita lanjut mungkin ini kelompok terakhir kali ya di kelompok 4 dan nanti sisanya kita ketemu untuk presentasi di minggu depan. Silakan kelompok 4 sebagai kelompok terakhir yang mempresentasikan tugasnya di hari ini. Silakan kelompok 4. Siapa nih kelompok 4? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Boleh, Selamat pagi. bolehkah Boleh. saya
kirimkan di chat. Boleh, Saya boleh. akan Saya bantu. sebentar ya. Oke, saya download dulu ya. Iya, terima kasih Bu. Nih, silakan. Sudah terlihat? Ya, boleh, silakan. Sudah terlihat share screen saya oleh teman-teman semuanya? Oke, sudah Ibu. Akan Mau kami mulai. dibesarkan ini atau begini cukup? Segitu cukup Ibu. Kalau mau dibesarin, tak besarin. Malah error. Bentar, saya stop. Nah, oke, silakan. Monggo. Oke. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari resume kami. Nah, resume dari jurnal Factors Affecting Customer Loyalty of Mobile RFID Services in Korea. Ini di sini ada saya sendiri, Benar Sapandi Yudhistira, ada Dito Habib Yuda Mahardika, ada Ivan Fadila Syakib, Muhammad Amar Maruf, Muhammad Ramadan Putra Riyadi, Muhammad Rizal Romdoni, dan Raffi Raditya Kurniadi. Oke, boleh ikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yuk, silakan dilanjut presentasinya. Oke, ini adalah jurnal yang kami pakai, Factor Affecting Customer Loyalty of Mobile RFID Services in Korea. Abstraknya ini boleh di next ya. Terus boleh ya. Oke. Oke, selanjutnya saya ambil alih di bagian latar belakang. Jadi peluncuran layanan Mobile Radio Frequency Identification atau RFID dalam pasar telekomunikasi adalah opsi baru yang diharapkan akan memiliki dampak signifikan. Penelitian ini fokus pada meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap layanan mobile RFID. Data dari pelanggan yang telah menggunakan layanan ini dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pengenalan tag dan kualitas konten berdampak langsung pada kepuasan pelanggan. Sementara kualitas koneksi dan kemudahan penggunaan memengaruhi kepuasan melalui nilai yang dirasakan. Nilai yang dirasakan dan kepuasan memengaruhi loyalitas pelanggan. Biaya adaptasi memengaruhi hambatan perpindahan yang pada gilirannya memengaruhi loyalitas. Selanjutnya mungkin akan dipresentasikan oleh teman saya di bagian rumusan masalah. Baik, terima kasih Dito. Nah, ini untuk rumusan permasalahan. Di dalam jurnal ini kami membaca ada 5 faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan layanan RFID mobile, yaitu yang pertama, kualitas yang dirasakan, nilai yang dirasakan, biaya beralih, hambatan beralih, dan hubungan pelanggan. Nah,
Dari penelitian tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh kualitas yang dirasakan terhadap loyalitas pelanggan layanan RFID Mobile? Nah, hal ini dapat dijawab dengan menganalisis hubungan antara kualitas yang dirasakan dengan loyalitas pelanggan. Kualitas yang dirasakan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti keandalan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pelanggan. Yang kedua, bagaimana pengaruh nilai yang dirasakan terhadap loyalitas pelanggan layanan RFID Mobile? Hal ini dapat dijawab dengan menganalisis hubungan antara nilai yang dirasakan dengan loyalitas pelanggan. Nilai yang dirasakan dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti manfaat yang dirasakan, harga, dan perbandingan dengan pesaing. Oke, yang ketiga, bagaimana pengaruh biaya beralih terhadap loyalitas pelanggan layanan RFID Mobile? Hal ini dapat dijawab biaya beralih. Biaya beralih dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator seperti biaya finansial, biaya emosional, dan biaya sosial. Yang keempat, bagaimana